Oke, selamat datang di video tutorial atau video praktikum di mata kuliah statistika untuk perencanaan. Jadi pada kali ini kita akan belajar bagaimana memvisualisasi data kuantitatif menggunakan R ya, dalam software RStudio. Di sini capaiannya adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat memilih visualisasi yang tepat sesuai dengan variabel yang akan disajikan dan informasi yang ingin disampaikan. Lalu, kalian juga diharapkan mampu menginterpretasi suatu visualisasi data kuantitatif secara mendalam. Lalu, yang ketiga, menjelaskan pentingnya menentukan tingkat pengukuran untuk sebuah variabel dari kaitannya dengan analisis statistik deskriptif dan diagram yang dipilih untuk menyajikan informasi. Lalu yang keempat, menghasilkan grafik yang tepat sesuai variabel yang akan disajikan. Nah, visualisasi data kuantitatif yang akan kita pelajari menggunakan paket bernama ggplot2 atau ggplot2 ya. Nah, ini adalah paket R yang dibuat oleh Hadley Wickham ya. Di sini kalian bisa lihat sumbernya. Nah, ini ya, yang ini. Nah, didasarkan pada yang namanya Grammar of Graphics. Jadi ini kerangka kerja yang memecah visualisasi menjadi komponen-komponen terpisah seperti data, sistem koordinat dalam diagram, dan elemen-elemen visual atau geometris. Nah, dengan pendekatan ini kita dapat membangun grafik layer demi layer atau lapis demi lapis ya. Nah, ini penjelasan dari konsep ggplot ya. Jadi ada data ditambah dengan koordinat sistem, dia akan menjadi sebuah plot begitu ya. Nah, dari tiap data point ini dia mentranslasikan menjadi sebuah geometri gitu ya. Geom disebutnya. Nah, jadi pada praktikum sebelumnya kita sudah mengidentifikasi ketimpangan antara jumlah mahasiswa UBL yang menjadi responden berdasarkan tingkat semester dan fakultas ya, tapi secara tabular. Nah, di sini kalau kita lihat dari tabel ini, jumlah responden mahasiswa tingkat akhir ini cenderung dominan gitu ya, karena di sini kita bisa lihat persentasenya itu mencapai 57%, lebih dari setengahnya. Nah, tapi kan makna seperti ini ya, jumlah responden cenderung dominan ini, mahasiswa tingkat akhir ini hanya kita dapatkan dari angka di tabel ya. Nah, bagaimana agar dominansinya ini terasa kuat begitu? Nah, inilah pentingnya visualisasi. Nah, kita akan mempraktikkan pengolahan data, terutama data kuantitatif ya, menggunakan elemen visual yang memanfaatkan paket ggplot2 gitu ya. Nah, yang pertama tentunya kita harus mengimpor library, dataset, dan membersihkan ya. Jadi di sini kita masih akan mempraktikkan data cleaning atau data wrangling begitu ya. Nah, jadi pertama kita perlu memuat paket tidyverse. Ini saya asumsikan. Nah, oke. Jadi di sini saya sudah berada pada lingkungan folder saya ya, yang saya harapkan kalian sudah men-setting sebelumnya. Sebentar. Nah, di sini saya kira sudah siap ya. Silakan kalian membuat sebuah file R script baru ya. Mohon maaf. Simpan ke dalam file dengan nama praktikum underscore 03 underscore, boleh NIM kalian gitu ya, dan juga underscore nama misalnya. Lalu kalian save ya. Nah, kita akan mulai memuat library yang diperlukan gitu ya. Library yang diperlukan. Nah, yang pertama tadi ada tidyverse ya. Nah, di sini sudah ada. Kalian bisa pilih dengan panah atas bawah dan langsung klik tab. Itu juga open. Nah, ini ya, saya pilih ke bawah dan saya tekan tab.
Jangan lupa setelah kalian membuat perubahan, kalian bisa klik icon ini ya untuk menyimpan, atau kalian tekan Ctrl dan S berbarengan di keyboard ya. Kalian tekan Ctrl, tahan, lalu tambah S. Tekan S selanjutnya begitu. Oke, nah kemudian di sini kita akan membaca file ya. Jadi kita membuat sebuah variabel yang berisi dataset atau data yang sudah kita siapkan dengan format Excel. Nah, di sini kita akan menetapkan dua nilai, yaitu dua variabel maksud saya. Yang pertama adalah variabel untuk dataset, lalu yang kedua adalah variabel untuk nama sheet yang akan kita impor, seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan baca datasetnya, baca dataset yang akan digunakan ya. Di sini ada, coba saya lupa, file dibaca, oke. File dibaca. Nah, saya pencet Alt dan tanda strip ya untuk membuka assignment operator. Lalu kita set file dibaca ini adalah sebuah string ya, yang mengacu pada path untuk data kita ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini akan kita masukkan ya. Nah, jadi ini kita akan tulis data praktikum spasi 03 XLSX ya. Kemudian kita buat lagi variabel sheet UBL. Sheet UBL itu bernama data utama MHS UBL ya. Data utama underscore MHS-nya kecil UBL. Nah, ini sangat diperhatikan ya kapitalismenya, huruf kapitalnya maksud saya. Oke, saya baru sadar kita belum running apapun. Jadi di sini kalian bisa saja menempatkan kursor ya, diklik sekali saja di baris yang mengandung komentar untuk langkah-langkah yang ada di bawahnya. Lalu kalian tinggal tekan run ini, atau shortcutnya yaitu Ctrl dan Enter ya. Jadi kalian tekan Ctrl, tahan, lalu tekan lagi Enter. Oke, di sini saya akan menekannya sampai perintahnya itu terbuat semua ya. Nah, ini baru yang loading library ya, memuat library atau pustaka. Nah, di sini saya akan menjalankan pembacaan dataset kita. Nah, di sini sudah ada ya variabel kita yang bernama file dibaca dan sheet UBL yang berisi string untuk path file dan juga nama sheetnya. Nah, barulah kita sekarang membaca, benar-benar membaca ya sheet kita seperti itu. Nah, jadi di sini kita ini mengeset variabel ya. Saya akan ini adalah perintah untuk membaca data kita ya. Jadi kita membuat variabel bernama data underscore UBL dengan isi yaitu pembacaan dari data Excel kita tadi ya, data XLSX. Nah, filenya itu adalah file dibaca tadi ya. Nah, di sini kita langsung panggil saja file dibaca seperti tadi. Kemudian ini adalah pilihan ya, jadi kalian bisa melakukan pemformatan untuk membuat supaya kode kalian itu lebih enak dibaca ya. Jadi kalian atur, di sini ada indentasinya namanya ya, file dibaca sheet sama dengan sheet UBL seperti itu.
Nah, di sini kalian bisa langsung Ctrl Enter. Nah, maka di sini kita sudah punya dataset kita ya, yang disimpan dalam nama data underscore UBL seperti itu ya. Oke, di sini kita lanjutkan, maka kita akan mengecek, mengintip ya, sejumlah baris dari dataset yang baru kita impor. Nah, di sini kita menggunakan perintah head ya, mengintip sejumlah baris atau objek kan ya, kita sudah pelajari dari data UBL yang baru saja dimuat ya. Nah, itu dengan perintah head ya, head data UBL ya kan. Nah, kita akan Ctrl Enter. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi di sini karena lebarnya terbatas, nah maka di sini dia akan membuat beberapa baris ke bawah seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa jumlah objek yang ditampilkan ini ada 6 objek seperti itu. Nah, ini semuanya ditampilkan untuk semua variabel begitu ya, tapi hanya untuk 6 objek pertama. Nah, selanjutnya kita akan membuat vektor yang namanya vektor untuk variabel kategoris ya, supaya data kita lebih bersih seperti itu. Ini saya yakin juga sudah kita pelajari ya di praktikum statistika deskriptif ya, karena itu adalah salah satu karakteristik dari kategori variabel nominal. Jadi pertama kita akan membersihkan missing values dulu ya. Nah, di sini kita akan mulai membersihkan nilai yang hilang atau missing values gitu ya. Nah, ini dengan cara menggunakan pipe operator, kemudian tambahkan perintah drop underscore NA. Jadi data UBL kita assign, jadi kita timpa ya data UBL itu dengan perintah untuk menghilangkan data yang hilang atau missing values. Oke, nah saya sudah lakukan. Nah, maka di sini tadi berubah ya, kalau saya muat lagi baca datanya ya, dengan langsung kita juga bisa menyorot baris yang akan kita eksekusi dengan cara mengeklik nomor yang ada di pinggir ini sampai baris yang kita inginkan, kemudian langsung memencet Ctrl plus Enter. Nah, di sini kita punya 379 objek begitu ya, atau di sini OBS mengacu pada istilah observasi. Ini saya save. Nah, sementara setelah kita hilangkan yang mengandung data yang hilang atau nilai yang hilang, maka di sini kita tinggal punya 372 gitu ya. Jadi ada sekitar ya 7 data yang tidak lengkap gitu. Nah, kita sudah miliki dataset yang tidak ada missing values-nya. Kemudian kita akan menetapkan vektor untuk vektor. Nah, ini ada apa ya, keseleo lidah sedikit. Jadi kalau vektor ya, ini mengacu pada jenis data atau tipe data dalam R ya, yang menyimpan lebih dari satu nilai gitu. Nah, sementara faktor itu adalah bagaimana keadaan si variabel kategoris itu bisa kita definisikan nilainya sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi vektor yang pakai V ini adalah bahan untuk kita menetapkan faktor pada variabel kategoris. Oke, nah ini memang agak membingungkan, tapi mari kita tetap ikuti saja.
Jadi di sini kita akan membuat variabel bernama jk_levels. Nah, di sini saya akan membuat ini jadi satu judul variabel kategori saja ya. Nah, ini saya tulis saja per variabelnya itu per line comment. Jadi ada underscore jk_levels, di sini ada data UBL ya, kita pipe operatorkan data UBL pipe operator. Nah, di sini ada perintah untuk count ya, count jenis kelamin begitu. Count jenis count jenis. Nah, ini sudah ada pilihannya langsung, jadi kita tinggal type saja. Kemudian di pipe operator lagi, nah ini ada perintah pool namanya ya, pool jenis kelamin. Nah, jadi di sini kenapa kita menggunakan perintah ini? Oke, jadi pool ini gunanya adalah untuk mengambil baris-baris yang ada di dalam hasil count ya. Jadi kalau di sini saya komentarkan dulu. Oke, kita akan panggil langsung di bawah ya. Sorry. Nah, jadi di sini saya tadi sudah komentarkan dulu, jadi cuma sampai count. Nah, bentuknya akan seperti ini ya. Nah, dia akan memiliki maksud saya dua kolom. Pertama kolom jenis kelamin ya, yang berisi laki-laki dan perempuan. Nah, pool ini akan membuat R mengambil nilai-nilai yang ada di bawah kolom jenis kelamin tadi. Ya, nah kalau saya buat seperti ini dan saya panggil, nah maka dia akan menjadi vektor yang berisi laki-laki dan perempuan. Jadi ini adalah cara otomatis ya, cara otomatis untuk mengambil vektor ya dari sebuah variabel kategoris ya, sehingga kita bisa jadikan faktor. Oke, silakan kalian lengkapi sampai bawah ya. Saya harapkan kalian bisa mengetikkan ya supaya lebih tertulis dengan matang di benak kalian. Oke, silakan untuk menulis. Oke, di sini saya sudah menuliskan untuk setiap variabel kategorisnya, tapi di sini saya belum jalankan ya, jadi saya akan jalankan satu persatu, mulai dari fakultas levels, prodi levels, uang saku levels, dan tingkat semester ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan menerapkan ya si baris-baris unik yang tadi kita ambil dari tiap count ini menjadi faktor. Nah, di sini kita akan timpa si variabel data UBL tadi ya. Ini kita set variabel harus menjadi faktor. Nah, kita ambil data UBL-nya, lalu kita timpa ya pipe operator. Nah, kita akan gunakan perintah mutate untuk mengubah variabel-variabel. Nah, di sini perintah mutate itu bisa kita lihat menggunakan format. Yang pertama adalah nama variabel yang akan kita buat ya. Nah, karena di sini kita hanya menimpa atau mengubah, maka nama variabel barunya kita samakan dengan nama variabel lama seperti itu.
Kemudian, oke, maaf saya salah klik. Nah, kemudian kita isi nilainya dengan perintah atau fungsi vektor. Nah, fungsi vektor juga mengambil masukan atau argumen berupa nama variabel yang akan kita eh, berikan faktor, lalu kita isi levelsnya dengan vektor yang tadi kita hasilkan dari pool ini, yang dari sini. Oke, jadi untuk jenis kelamin di sini berarti jenis kelamin seperti itu ya, sama dengan faktor dalam kurung jenis kelamin juga. Nah, kemudian levels pakai S ya. Levels di sini kita gunakan JK levels. Oke, setelah selesai, nah ini kita beri koma, artinya kita belum selesai ya. Nah, kita bisa gunakan perintah yang sama untuk kolom-kolom lain. Nah, levels untuk fakultas kan fakultas levels ya. Kemudian prodi juga prodi levelsnya prodi levels. Kemudian ada uang saku levelsnya uang saku harus levels juga, koma. Terakhir adalah tingkat semester ya, semester, kemudian levels tingkat semester levels ya. Nah, ini kita jalankan. Nah, maka di sini oh ya, kita harus mengubah dulu nilai kategori pada variabel tingkat semester dan uang saku ya, supaya lebih lebih singkat dan lebih mudah terbaca. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan perintah ya, misalnya data UBL, kemudian kita pipe operatorkan, kita count tadi ya, tingkat semester. Nah, ini nilainya seperti ini ya. 1 dalam kurung semester 1 sampai semester 2 seperti itu ya. Nah, kita akan ubah yang semester yang ini menjadi seperti ini begitu ya. Nah, kemudian juga yang uang saku juga demikian gitu ya. Kalau kita buat ini jadi count uang saku, nah ini juga nilainya seperti ini ya, 1 sampai 2, 2,1 sampai 3 seperti itu ya. Nah, kita akan simple. Nah, di sini kita menggunakan mutate lagi tapi dengan perintah vct record ya, alih-alih vektor tadi. Nah, ini sama, kita mengambil variabel baru sama dengan vct record variabel lama. Nah, tapi setelah itu adalah argumennya bagaimana kita memetakan variabel yang baru ke variabel yang kategori yang baru ke kategori yang lama seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan tuliskan, ini saya hapus saja. Kita katakan merapikan faktor uang saku dan tingkat semester. Nah, jadi di sini kita timpa lagi. Oke, saya tidak bisa membuat pipe operator dengan shortcut Ctrl Shift M, maka saya tulis manual saja. Nah, di sini mutate. Nah, kita ubah tingkat uang saku dulu ya, uang saku sama dengan vct underscore record. Nah, ini juga bisa kita buat indentasi ya, dengan langsung menekan enter setelah tadi tanda kurung tutup dan bukanya terbuat. Nah, di sini kita gunakan
uang saku ya tadi ya. Uang saku, kemudian apa variabel barunya ya. Nah, ini kan seperti ini ya si susunannya. Jadi kurang satu itu sama dengan eh, kita bisa kopas dari sini juga ya. Tadi kita kan sudah me, me- memanggil si countnya ya. Jadi kita bisa langsung copy, koma, kemudian seperti apa ya dia ya. 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4 ya. 1 sampai 2 ya. Yang ini, oh sorry, ini salah ya. Harusnya yang ini ya. Oke. Ini kurang 1 spasi JT. Ini baru yang tadi. Kemudian 2 sampai 3 sama dengan yang ini, saya yakin. Jadi di sini karena ini kalau tidak salah karakternya bukan karakter strip beneran ya, jadi tidak bisa kita langsung kopas. Ini juga sama, 3 sampai 4 sama dengan 3,1 sampai 4 juta. Dan yang terakhir lebih dari 4 sama dengan lebih dari 4 juta. Oke, kita akan lihat. Oke. Di sini kita akan jalankan ya. Nah, lalu kemudian kita bisa cek di sini apakah kita sudah belajar tentang glimpse ya. Nah, ya kita bisa lihat dengan glimpse ya sebenarnya. Kita jalankan di yang konsolnya ya, bukan di scriptnya. Glimpse data UBL. Kita lihat, kita cari tingkat semester. Nah, sorry. Uang saku ya. Nah, ini sudah berubah ya. Atau kita menjalankan lagi misalnya count ya, count uang saku seperti itu. Nah, kemudian di sini kita jalankan. Nah, sudah berubah ya. Oke, kita akan lakukan hal yang sama dengan tingkat semester berarti ya. Oke, silakan kalian lakukan sendiri. Oke, nah ini adalah untuk yang tingkat semester ya. Saya akan jalankan. Nah, ini juga saya akan ganti tingkat semester. Nah, sudah berubah seperti ini sekarang. Oke, kita lanjutkan ke ya. Jadi ini mirip ya dengan menggunakan rename. Jadi strukturnya itu seperti ini ya. .f level baru sama dengan level lama. .f itu adalah nama variabel atau kolom yang nilainya akan kita terjemahkan tadi. Nah, kalau kita melihat urutan faktor untuk uang saku, kita akan mendapati bahwa urutannya salah. Nah, kita akan mengecek urutan faktor untuk uang saku seperti ini ya. Ngecek, ini saya hapus saja. Mengecek urutan faktor uang saku. Uang saku dengan levels ya. Nah, ini kita panggil data UBL dolar. Jadi kita panggil dataset dolar nama variabelnya seperti itu. Jadi di sini kita menuliskannya adalah data UBL dolar uang saku ya.
Ctrl Enter. Nah, ini menjadi urutan dari si vektor tersebut. Harusnya kan yang duluan itu adalah kurang dari 1, baru kemudian 1 sampai 2, lalu 2 sampai 3, 3 sampai 4, dan lebih dari 4 ya. Nah, tapi di sini karena dia tidak berurutan seperti itu, kita harus mengurutkannya. Nah, kita akan menggunakan VCT Relevel namanya ya. Nah, jadi di sini kita akan memindahkan kategori manapun ke posisi yang kita inginkan. Nah, ini perintahnya cukup sederhana ya. Kita menggunakan VCT Relevel uang saku sama seperti penjelasan ini. Tapi di sini kita menyebutkan levelnya itu yang urutan pertama saja yang ingin kita pindahkan. Nah, karena berhubung nilainya itu ada di tengah-tengah dan harusnya dia ke depan, maka dengan mudah kita hanya cukup menyebutkan atau menuliskan si kategori yang pertamanya saja seperti itu. Ya. Jadi di sini kita bisa memperbaiki urutannya ya. Perbaiki urutan vektor. Nah, untuk urutan faktor uang saku. Ya, langsung ke data UBL, kita timpa ya. Ini metode lagi. Nah, ini menggunakan sekarang uang saku ya menjadi VCT Relevel ya. Nah, uang saku. Nah, kemudian koma langsung kita berikan string yang mau kita pakai ya. Nah, sudah, maka kita akan mengecek hasilnya gitu ya. Kita cek hasilnya dengan fungsi levels ini ya. Levels data UBL uang saku seperti itu. Jadi cek, saya mau langsung di konsol saja. Levels data UBL uang saku. Nah, sudah ya. Jadi yang kurang dari 1 sudah ke depan. Kenapa kita harus memperbaiki urutannya? Karena uang saku ini adalah variabel ordinal kan. Nah, ketika variabel kita adalah variabel ordinal, maka urutan itu sangat berarti atau sangat penting. Ya. Urutan kategori atau urutan nilai ya. Nah, maka kita harus membuat dia sebenar mungkin. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ya, jadi kita sudah memperbaiki si levelnya ya. Tapi di sini yang kurang adalah kita tadi tidak mengatur supaya si urutan tadi itu dipertimbangkan atau penting. Nah, dengan cara kalau di tutorial atau di modul di sini kan ada tambahan mana ya, argumen ordered ya. Ini adalah logical ya, benar atau salah. Karena di sini kita menggunakan variabel ordinal, maka harusnya kita menyatakan bahwa si order atau urutan itu true ya di dua variabel ini. Nah, di sini jadinya harusnya uang saku ya, levels. Nah, di sini kita buat lagi koma, kemudian ordered ya, ini adalah true ya. Oke. Nah, di sini karena kita mengubah si sintaks, maka mau tidak mau kita harus menjalankan lagi yang
relevel tadi. Kita coba ya. Maka kalau kita di sini timpa, lalu kita glimpse, nah di sini jadi tidak ada semua ya nilainya karena sudah berbeda. Tadi kita sudah mutate, kita si levels atau vektornya ini juga mengandung data yang berbeda. Maka kita kalau melakukan kesalahan atau kekurangan seperti ini, kita harus mengulang dari membaca dulu ya. Kita muat ulang data yang tadi kita buat, lalu kemudian kita jalankan lagi, kita mengambil si vektor-vektornya, baru kita override lagi. Nah, ini sudah jadi ordinal tapi ininya masih salah ya, terutama ya memang yang uang saku saja ya. Nah, baru kita merapihkan lagi, begitu. Kita merapihkan lagi, kemudian ini tidak usah ya. Kita langsung perbaiki saja urutan dari vektor uang saku ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah ada di jalur yang benar ya. Nah, di sini dia ya. Jadi ada ord gitu ya. Ada tulisan ord yang artinya di sini adalah ordinal seperti itu. Oke. Nah, di sini ya hasilnya. Nah, silakan kalian kerjakan aktivitas mandiri ini dengan membuat satu section. Misalnya kalian bisa tiru cara penulisan atau pembuatan section ya. Jadi di sini kalian bisa ketikkan aktivitas mandiri satu ya, kemudian di sini diisikan dengan garis putus-putus atau dash ya. Nah, di sini adalah coding kalian seperti itu ya. Oke, silakan bisa sambil mengerjakan ya. Nah, di sini ada import dataset, lalu kemudian bersihkan data. Nah, ini sheetnya sekarang beda ya, yang mahasiswa ITERA seperti itu. Tapi sisanya harusnya sama, jadi kalian bisa reproduksi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pemvisualan data kita ya. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan yang namanya tata tulis grafik atau grammar of graphics ya. Jadi setiap grafik ggplot2 itu terdiri atas beberapa komponen kunci. Yang pertama ada data, yaitu dataset yang akan kita visualisasi. Lalu ada mapping berupa fungsi AS atau aesthetics yang menghubungkan variabel ke properti visual dari grafik. Misalnya untuk sumbu X, sumbu Y, warna dari geometri kita dan ukurannya. Kemudian ada geom function. Nah, ini adalah objek geometris yang merepresentasikan data. Nah, ini yang kita pelajari di kelas ya. Misalnya ada scatter plot yang menggunakan fungsi geom point atau diagram batang yang menggunakan fungsi geom bar gitu ya. Lalu ada statistik ya, stat. Jadi setiap geom itu punya statistik default. Kalau geombar itu dia menggunakan statistik count ya. Nah, tapi kita bisa menentukan secara manual sebenarnya. Kemudian position ya, menentukan posisi untuk geom yang tumpang tindih, misalnya dodge atau stack, jadi dipisah atau tidak. Nah, ini untuk yang diagram stack bar misalnya ya, diagram batang bertumpuk. Lalu coordinate function, nah ini sistem koordinat yang digunakan Cartesian atau diubah gitu ya, atau menggunakan misalnya bulat ya, lingkaran itu prinsipnya dari diagram batang diputer jadi diagram lingkaran. Lalu ada facet function, jadi ini untuk membagi plot menjadi beberapa subplot gitu ya, jadi kotak-kotak begitu. Nah, ini adalah susunannya ya. Nah, ini data, lalu kemudian geom functionnya apa, ini mapping berupa estetik. Nah, ini semuanya statistik position ada di
geom function gitu ya, kemudian di bawahnya coordinate function. Nah, ini gambarnya begitu ya. Nah, kita akan masuk ke visualisasi data variabel kategoris ya, yaitu nominal dan ordinal. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana membuat diagram batang beserta turunannya. Tentunya ada diagram batang bertumpuk, batang berjejer, batang proporsi, dan lollipop gitu ya. Kemudian ada diagram pie atau donat dan diagram tree map ya. Nah, diagram-diagram ini dianggap paling tepat karena diagram tersebut memvisualkan frekuensi kategori yang ada dalam suatu variabel, yang mana frekuensi kategori itu adalah naturalnya variabel yang termasuk ke dalam kategori atau variabel kategoris, yaitu tingkat pengukurannya nominal dan ordinal. Kita sekarang akan masuk ke diagram batang ya, dimulai dari diagram batang tunggal. Kita akan lihat distribusi mahasiswa berdasarkan tingkat semester. Nah, ini yang di awal ya. Ini kita menggunakan geom function geombar ya. Nah, dia akan menghitung jumlah observasi untuk setiap kategori di sumbu X. Caranya di sini kita harus memanggil ggplot ya untuk membuat diagram. Nah, semua diagram ini kita akan simpan ke dalam sebuah variabel bernama diagram batang ya. Oke, di sini kita langsung saja membuat diagram batang. Diagram underscore batang ggplot. Nah, ini datanya data UBL ya. Nah, setiap dari elemen-elemen kunci atau baris dalam ggplot itu kita rangkai menggunakan tanda plus ya. Tanda plus seperti ini, lalu kita enter. Kita lanjutkan dengan geom functionnya ya, di dalam geom function. Nah, di sini kita akan gunakan argumen mapping ya. Nah, kemudian ada fungsi estetik. Nah, di sini kita menggunakan X, yaitu tingkat semester ya, variabel yang ada di dalam data UBL ini. Nah, jadi kita mengatur si sumbu X-nya itu nanti ya, kita akan bisa melihat bagaimana bentuk diagram batang secara yang sudah jadi. Nah, di sini kan sumbu X-nya adalah kategori-kategori ya. Nah, maka kita tetapkan kategorinya itu atau variabelnya itu di sumbu X yang ada di fungsi AS ini ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan ya, ada kita akan coba lihat dulu tanpa apapun ya. Kemudian setelah geombar ya, kita bisa tambahkan. Nah, ini ada label ya, labs ya, di sini tidak ada ya. Oke, mungkin di tim ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan labs ya atau label. Kita akan mengatur bagaimana pelabelannya, misalkan judulnya gini ya, distribusi mahasiswa berdasarkan tingkat semester begitu. Title, distribusi mahasiswa berdasarkan. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah sumbu X-nya mau diisi apa gitu ya. Maka di sini X-nya itu adalah tingkat semester perkuliahan misalnya. Kemudian Y-nya itu adalah jumlah responden nih kan nih. Jumlah responden gitu. Nah, baru ini ada layer theme ya. Jadi sebelum ke theme function dari apa tadi di ininya ada scale function ya, kita bisa tambahkan label ya di situ ya. Kemudian ini ada theme. Theme-nya itu adalah minimal ya. Nah, ini ada tambahan lagi ya, theme minimal. Nah, ini agak kita akan mengatur temanya itu namanya minimal ya.
Nah, ini kalian bisa cek sebenarnya apa saja nama-nama tema yang ada di ggplot gitu ya. Nah, kemudian di sini ada theme, axis, text, text X ya. Nah, ini pakai fungsi lagi elemen text berupa angle 45, artinya 450 derajat, kemudian edge justify-nya atau horizontal justify-nya 1 ya. Nah, ini untuk merotasi si label ya. Oke, saya save, jalankan. Nah, di sini saya akan panggil si diagram batangnya ya. Nah, di sini dia akan muncul di pane plots di sini ya. Jadi setiap diagram yang kalian buat itu akan muncul di plots. Nah, ini kan pasti berbeda ya dengan yang ada di tutorial. Nah, ini disebabkan oleh sebelumnya kita mengatur tadi ya, fill dan color black gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bedanya ada di mappingnya gitu ya. Nah, ini untuk kalian belajar juga. Nah, ini lapisan tambahan ya, kayak si labs tadi. Nah, ini bisa kalian baca apa sih penjelasannya tadi ya. Tadi saya sudah jelaskan juga. Nah, interpretasinya di sini kita bisa lihat ya bahwa si mahasiswa semester 7 dan 8 ini melejit tingginya ya. Terlihat sekali jomblangnya dengan semester-semester atau mahasiswa yang masih semester maksimal semester 6. Nah, disinilah kekuatan dari visualisasi tadi. Dengan angka tadi kita tidak dapat menggambarkan atau membayangkan ya sebanyak apa 57% itu. Tapi setelah ini kan ya dibuatkan visualisasi, maka kita bisa melihat seperti apa timpangnya gitu ya. Oke, nah jadi ini adalah grafik batang ya, sangat tinggi gitu ya. Nah, kita keturunannya yaitu diagram batang bertumpuk gitu ya. Nah, di sini tadi kan kita mengatur ini ya, geombar itu fill-nya dengan sebuah string warna ya. Nah, sekarang untuk membuat dia terbagi-bagi, kita bisa ganti si fill ini dengan variabel juga gitu ya. Jadi, tentunya variabel kategoris lagi. Nah, jadi di sini alih-alih kita, oke saya kesampingkan dulu. Alih-alih kita tidak mengatur fill-nya atau mengatur fill-nya dengan warna lain, maka di sini kita akan ganti atau tambahkan fill-nya itu dengan uang saku ya. Oke, ini nggak apa-apa, kita timpa saja ya karena ini adalah demonstrasi diagram batang. Nah, ini adalah hasil dari ini kita ya. Kita bisa lihat bahwa di tiap kategori yang mendominasi ini, kecuali yang ini ya, yang 7 dan 8 ya. Jadi kalau di tiap kategori itu yang dominan cenderung mahasiswa yang uang sakunya 1 sampai 2 ya. Tapi tidak untuk 7 dan 8 karena di sini ada proporsi atau lebar batangnya tuh saling hampir sama dua-duanya, antara yang 1 sampai 2 juta dengan 2 sampai 3 juta begitu ya. Nah, ini di UBL nih seperti itu. Nah, ini penjelasannya ya. Ini tadi interpretasi seperti yang saya sudah berikan contoh gitu ya. Nah, kalau kita mau membandingkan proporsi antar grup daripada jumlah absolutnya, kita bisa mengubah position tadi menjadi fill supaya kita dapat membuat setiap batang itu punya tinggi yang sama gitu ya. Nah, jadi di sini
ada tambahan argumen ya dalam geom function gitu ya, dalam mappingnya begitu. Sorry, ya bukan mapping, dia adalah argumen sendiri yang setara dengan mapping ya. Maksudnya setelah mapping ada position di sini. Nah, kita ganti. Oke, nah di sini kita buat lagi ya. Oke, ini namanya adalah diagram batang proporsional gitu ya. Jadi saya akan kopas, ini saya ganti batang, saya tambahkan ya, proporsional. Lalu di sini diagram batangnya saya tambahkan prop ya. Nah, ini saya akan di mapping. Nah, setelah AS ini begitu ya, kita ubah positionnya menjadi fill gitu ya. Nah, kita Ctrl Enter. Nah, ini saya klik Ctrl Enter langsung tereksekusi semua. Maka saya bisa memanggil si, nah ini dia hasilnya. Jadi semua ininya sama ya, semua tingginya sama. Nah, ini kita bisa lihat proporsi untuk yang uang sakunya saja begitu ya. Oke, sebentar. Oke, jadi di sini kan kita melihat bahwa legendanya atau kategori warnanya itu kan masih menggunakan nama variabel bawaan ya. Jadi kalau kita ingin memodifikasi nama dari atau judul dari si legenda ini, kita bisa tambahkan opsi atau parameter argumen ya, fill ya, itu menjadi nama yang kita inginkan ya. Seperti ini, uang saku juta rupiah ya. Nah, ini dalam fungsi lab tadi ya, setelah title X dan Y gitu ya. Oke, saya akan panggil, kemudian oke ya, saya panggil secara manual saja. Nah, bisa kita lihat, nah inilah hasilnya, dia berubah ya. Jadi itu caranya. Oke, maka kita akan lanjutkan ke ya. Nah, sekarang diagram batang berjejer ya. Diagram batang berjejer ini bedanya sebenarnya hanya di position ya. Dia yang tadi posisinya fill ya, ini kita jadikan dia dodge gitu ya. Oke, ini kita sorot juga bisa ya. Nah, pastikan semuanya. Nah, inilah hasilnya ya, dia akan berjejer ke samping. Jadi bedanya di ini saja ya, di position saja. Oke, nah kita lanjut lagi ke, nah ini ada di aktivitas mandiri 2 untuk membuat dan menginterpretasi diagram batang ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke diagram lollipop gitu ya. Diagram lollipop itu adalah alternatif dari diagram batang ya. Ini mengurangi istilahnya tinta visual begitu ya. Jadi yang asalnya batang yang punya tinta banyak gitu ya, batang yang tebal gitu. Nah, ini diganti jadi batang garis aja gitu. Kemudian di atasnya tuh titik. Nah, ini ya, kita menggunakan segmen garis dan titik gitu ya. Nah, ini digunakan biasanya untuk menampilkan data kategoris yang kategorinya tuh banyak. Contohnya, jadi kita mau bikin jumlah mahasiswa yang menjadi sampel itu per prodi ya. Prodi ini kan banyak ya, kita akan lihat. Jadi kita buat dulu scriptnya ya, kita buat tabel frekuensi prodi ya, bernama prodi count. Nah, prodi count ini mengambil perintah dari data UBL ya.
kemudian kita pipe ke count ya, count prodi. Nah, di sini kita bisa menambahkan argumen tambahan ya. Kalau sebelum-sebelumnya misalkan di mana di sini ya, kalau kita hanya membuat count prodi seperti ini saja, sebenarnya sudah bisa menampilkan ya. Nah, saya akan tambahkan di sini. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kolom yang diberi nama N itu ya namanya N. Supaya kita tidak mendapatkan tulisannya N saja seperti ini, kita bisa atur agar namanya itu adalah jumlah misalnya. Nah, di sini kita tambahkan argumen berupa name gitu ya. Nah, ini untuk mengganti si N itu. Jadi kita buat namanya jadi jumlah gitu ya. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, maaf yang ini ya. Dulunya jumlah. Kemudian kita akan pipe lagi menjadi ya, kita akan arrange ya. Arrange itu artinya kita akan mengurutkan ya. Mengurutkan berdasarkan apa? Tentu saja berdasarkan kolom jumlah yang tadi sudah kita beri nama ya, atau kolom N yang kita ganti nama jadi jumlah seperti itu. Terakhir baru kita mutate ya, mutate si prodinya. Mutate prodi menggunakan VCT in order prodi ya. Nah, ini gunanya ya yang ini ya, VCT in order prodi yang ini. Nah, ini gunanya untuk mengubah urutan dari si prodi, urutan dari susunan vektor yang menjadi faktornya prodi. Tujuannya adalah kita nanti menampilkan diagram lollipopnya itu supaya di bawahnya itu sesuai dengan yang menjadi jumlah gitu ya, yang menjadi urutan si vektor prodinya berdasarkan jumlah. Nah, jadi di sini ngomong-ngomong, kalian di sini bisa mengklik ya. Kalau kalian tidak mengerti maksud fungsinya, nah ini kalian bisa klik si fungsinya itu dan dia akan langsung kembali ke langsung menempatkan kita ke halaman yang menampilkan apa itu fungsi yang kita klik tadi. Oke, kita akan lanjutkan berarti ya. Kita akan mengatur si fungsi VCT in order ya, in order prodi gitu ya. Nah, jadi di sini kita menambahkan kolom baru begitu ya, seperti yang dilakukan sebelumnya. Oke, ternyata di sini ada kesalahan ya. Jadi bukan koma, melainkan sama dengan ya. Jadi si prodi itu VCT in order prodi ya. Oke, kita ganti lagi ya, maka jadinya ya seperti itu ya. Maka kita akan buat si lollipopnya ya, membuat diagram lollipop untuk prodi. Nah, di sini variabelnya kita simpan menjadi diagram underscore lollipop ya. Itu sama dengan ggplot. Ini dari data UBL plus. Nah,
lollipop itu kan terdiri atas dua grafik sebenarnya ya, dua diagram, yaitu diagram batang seperti ini dan diagram titik ya, atau bisa diibaratkan scatter plot. Nah, kita akan menggunakan layering di sini ya. Layer pertama itu adalah menggunakan geom segment namanya. Jadi garis itu dibangun oleh fungsi geom segment. Kemudian yang titiknya itu adalah geom point. Ya. Kemudian nanti kita akan tambahkan layer chord flip supaya si susunannya berubah dari ke atas menjadi ke samping. Nah, baru di bawahnya ada pengaturan label dan juga tema-temanya ya. Oke. Kita akan lanjutkan berarti dengan geom segment ya. Geom segment. Nah, di dalamnya adalah kita mengatur mappingnya itu estetiknya dengan estetiknya. Oke, ini salah. Yang pertama ada sumbu X ya. Sumbu X itu tentu saja adalah prodi. Kemudian, nah di sini kalau untuk segmen itu kita menggunakan dua argumen Y. Yang pertama itu Y saja, itu sama dengan 0, jadi Y asalnya. Kemudian ada YN, YN ya. Itu sesuai dengan jumlahnya ya. Ini mengambil kolom yang tadi kita atur ya. Oke, mohon maaf. Nah, kemudian itu untuk yang mapping saja. Setelah mapping, kita akan atur warna dari batangnya. Jadi ini di luar mapping ya. Mapping itu khusus untuk variabel kan. Nah, ini warnanya gray. Nah, ketika kita ketikkan gray, muncul warna abu-abu di sekitar tulisannya seperti yang kalian lihat. Lalu untuk size kita atur untuk tebal garisnya gitu. Tebal garisnya seperti itu. Nah, setelah segmen kita akan atur poinnya. Kita atur juga mappingnya di sini. X-nya itu prodi. Nah, kalau ini buka saja ya. Y itu sama dengan jumlah ya. Nah, kemudian color supaya mudah dilihat. Colornya adalah, nah ini ada kode hex ya namanya, hex code, silahkan disalin. Nah, ini jadi biru. Kemudian ukuran dari poinnya ya. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah bisa melihat ya. Kalau kita jalankan, oke, ini ada warning ya. Jadi di sini katanya aesthetic size itu sudah deprecated ya, sudah ditinggalkan ya dalam ggplot versi 3.4.0. Please use line width instead. Tolong gunakan line width ya, alih-alih. Nah, jadi di sini kita bisa ganti menjadi line width ya. Nah, sama saja sih sebenarnya, tapi ya kita menggunakan bahasa yang sudah diperbarui. Nah, ini kalau kita panggil si diagram lollipopnya, oke, katanya dia bilang, oh sorry, ini kita salah panggil data ya. Harusnya kan prodi count ya, bukan dari data UBL. Nah, ini juga kesalahan yang kita yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Nah, jadi dia tidak kita harus memperhatikan dataset yang kita ambil ya. Jadi kalau diagram lollipop, kita butuh dataset yang sudah diubah menjadi tabel frekuensi seperti itu, seperti yang tadi kita buat. Nah, kita akan panggil diagram lollipop.
Nah, ini dia ya. Nah, jadi di sini seperti yang bisa kita lihat, bentuk si lollipopnya seperti ini ya. Dia menyamping ke samping ya. Kemudian yang paling banyak itu ada di sebelah kanan ya, ada di sini, ada di sini. Nah, kemudian sumbu Y-nya ini berdempetan seperti ini ya. Ini juga prodi dan jumlahnya belum diganti labelnya. Nah, kita bisa lanjutkan dari sini ya. Untuk membalik si susunannya atau arahnya, kita bisa gunakan perintah chord flip ya. Chord flip saja. Kemudian di sini kita bisa atur labnya atau label, title, jumlah responden mahasiswa UBL per program studi. Kemudian X itu adalah program studi, koma Y itu adalah jumlah responden. Oke, nah di sini ya gunanya juga itu kita chord flip agar si sumbu X ya, karena kita menggunakan kategori yang penulisannya panjang karena dia adalah program studi, maka kita bisa atau kita akan mendapatkan ya hasil yang seperti ini ya, berdempetan seperti ini. Nah, inilah tujuannya kita melakukan chord flip atau mengubah orientasi si grafiknya, diagram lollipopnya. Nah, jadi di sini kita bisa dengan lebih enak membaca si prodi ini, si tulisan prodinya seperti itu ya. Nah, jadi itu ada pertimbangan estetikanya juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya dengan yang ada di modul. Jadi kalau yang ada di modul ini kan bawahnya tidak tidak ada garis-garis ya seperti yang kita dapatkan ketika membuat langsung. Nah, ini tidak ada tik-tiknya gitu ya. Nah, ini diatur dalam pengaturan yang ini ya. Kita mengatur panel grid measure Y-nya blank, panel bordernya blank ya, dan juga si tix Y-nya itu blank ya. Nah, ini fungsi untuk membuat ya elemen blank gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa atur seperti itu juga. Oke, jadi ini kita tambahkan theme panel grid measure Y elemen blank, koma panel dot border elemen blank juga, axis tix Y elemen blank. Oke, misalnya tulis. Nah, kalau kita panggil, coba ya biar lebih kelihatan. Di sini saya akan ketik dulu. Nah, mari perhatikan fokus ke sininya ya, apa yang berubah seperti itu. Nah, saya akan tekan enter, kita perhatikan ya. 1, 2, 3. Nah, jadi yang pertama si gridnya yang ke atasnya itu tadi hilang ya, sehingga yang muncul hanya yang ke atas, yang ke sampingnya hilang ya, sehingga yang muncul hanya yang ke atas untuk menunjukkan jumlahnya. Lalu si tiknya hilang ya. Nah, kemudian tadi ada
panel border yang juga hilang ya saya kira ya. Nah, silakan kalian bisa rewind ke belakang ya dan apa lompat lagi ke titik yang ini supaya kalian bisa lebih jeli ya apa yang berubah. Oke, kita lanjutkan ya ke diagram diagram pie atau donat. Nah, jadi di sini ada hal yang perlu kalian pahami, yaitu diagram pie atau donat ini sebenarnya membuat audiens itu sulit membaca secara akurat frekuensi atau perbandingan besar ya, atau perbandingan jumlah frekuensi tiap kategorinya. Nah, tapi di sini kita akan tetap pelajari karena ini masih banyak ya, tapi direkomendasikan untuk jarang menggunakan diagram pie begitu ya. Nah, jadi di sini ceritanya dalam ggplot 2 itu diagram pie dibuat dengan memulai dari diagram batang bertumpuk, lalu kita mengubah sistem koordinatnya menjadi koordinat polar. Jadi kita nggak bisa membuat diagram pie langsung dari dataset gitu ya, kita harus membentuk tabel distribusi frekuensinya seperti kita lakukan dalam diagram lollipop tadi gitu ya. Nah, mungkin di sini kita akan coba untuk sedikit inovasi ya untuk video ini saja. Tapi kalau kalian mau coba untuk stick dengan modulnya, kalian akan lakukan sama persis dengan modulnya, tidak ada masalah ya. Yang penting prinsipnya dipahami. Oke, jadi di sini kita akan lihat bagaimana diagram diagram lingkaran ini atau pie ini terbuat layer per layer ya. Kita akan sama-sama amati. Jadi kita di sini buat diagram pie, variabelnya diagram pie ya. Oke, diagram pie ini dengan ggplot. Nah, kita atau saya di sini akan menggunakan prodi count ya, karena tadi kita sudah membuat ya. Kalau fakultas count kita kan harus buat lagi ya, walaupun di sini kita punya kolom persen ya yang harus kita buat, tapi tidak masalah ya, kita bisa lakukan di mutate-nya juga ya. Di sini ya kita bisa tambahkan ya mutate persen jumlah ya, kita akan salin gitu ya. Nah, kita akan mutate si prodi count-nya ya, menambahkan kolom persen ke dalam prodi count. Nah, ini kita bisa langsung saja prodi count lagi kita timpa pipe. Nah, kemudian kita tambahkan mutate ya. Nah, jadi kalau kita panggil prodi count, nah kita akan punya kolom persen di sini. Oke, kita lanjut ke pembuatan si diagram pie-nya. Nah, di sini kita bisa atur juga ya, ternyata untuk ggplot itu, di sini saja ya. AS-nya itu ada di dalam ggplot-nya ya. Jadi ini kita mengaplikasikan mapping itu untuk semua geom function-nya ke bawah. Oke, nah ini X-nya sama dengan 2. Ini kita akan lihat nanti efeknya apa. Y sama dengan persen ya. Persen dan fill-nya itu sama dengan prodi berarti. Oke. Nah, di sini kita tambahkan ya geom bar
Nah, di sini statnya itu adalah identity istilahnya ya. Jadi statistiknya dia menggunakan persen seperti yang tadi. Lalu ini warnanya itu white ya. Nah, kita akan lihat sampai sini dulu. Akan seperti apa? Nah, di sini kita akan panggil diagram pie-nya ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa grafiknya itu menjadi menumpuk seperti ini ya. Jadi pada titik X sama dengan 2 ya, persennya ini kita tumpuk begitu ya. Oke, kita mungkin akan coba tidak pakai stat identity ya. Itu akan seperti apa? Nah, kalau statnya tidak dibuat, maka ya tidak akan ada diagram yang ditampilkan gitu ya. Statistiknya tidak muncul gitu ya, karena kita tadi sudah mapping si posisi sumbu X ini menjadi 2 dan Y persen fill prodi dia tidak muncul begitu ya. Nah, ini kita tetap munculkan dengan stat identity. Oke, sebentar. Nah, ini juga ya tadi ada error ya. Tadi ketika kita menuliskan statnya itu hilang ya. Stat count itu harus ada X atau Y estetik ya. Nah, identity ini merujuk ke yang Y atau yang persen tadi. Oke, kita panggil. Nah, ini dia sudah muncul lagi. Nah, ini akan kita putar ya si ininya. Si koordinatnya seperti itu. Kita akan ubah jadi koordinat polar. Nah, disinilah kunci dari pembuatan diagram lingkaran ya. Itu kita mengatur theta atau sudutnya itu dibuat atau diubah sesuai dengan Y ya, sumbu Y-nya. Lalu di sini startnya itu 0 karena kita menentukan bahwa sudut yang kita mulai itu dari 0 derajat. Oke, kita update. Tadi saya Ctrl Enter. Saya panggil lagi. Nah, dia seperti ini jadinya ya. Ini koordinatnya jadi ada koordinat polar gitu ya. Ada koordinat sumbu-sumbu dan juga radian-radiannya gitu ya. Nah, ini jadinya diagram lingkaran. Tapi di sini secara estetika kita masih kurang gitu ya, karena ada garis-garis dari koordinat polarnya, kemudian di sini masih ada label sumbunya ya, di sini juga ada label sumbu dari garisnya gitu ya. Ini label lengkungnya. Nah, ini akan kita hilangkan begitu. Nah, kita hilangkan dengan pertama kita menggunakan theme void ya. Nah, ini ada pilihan untuk mengatur supaya temanya itu hilang ya. Oke, saya akan jalankan dulu ya. Theme void. Nah, saya akan tulis di sini diagram pie. Nah, kita akan coba perhatikan sama-sama ya apa yang berubah. Ya, di sini kita lihat ini ada garisnya, ada labelnya. Kita jalankan. Nah, hilang semua ya. Jadi tadi ada label di sini, kemudian di backgroundnya juga ada abu-abu ya. Nah, itu semua hilang. Nah, ini yang menjadi diagram yang menjadi hasil dari tim void tadi ya. Oke, lalu kita bisa tambahkan
types-nya juga ya. Jadi title bisa kita atur gambaran fakultas, responden mahasiswa, BL. Ini fill-nya ya yang kita jadikan sebagai argumen. Oke, diagram pie. Nah, jadi legenda yang ini ya yang kita ubah. Lalu kita juga bisa menambahkan theme, legend, position, misalkan bottom gitu ya. Nah, kita panggil lagi. Nah, jadinya dia ada di bawah. Oke, nah itu dengan dataset yang prodi tadi ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, di sini kita sudah punya diagram pie ya. Kita bisa ubah jadi diagram donat hanya dengan menambahkan layer Xlim ya. Jadi kalau di sini kita tidak ubah, misalnya yang diagram pie kita tambahkan saja Xlim 0,5, 2,5 ya. Kalau ini saya tidak ganti, jadi nah di sini bisa kita lihat dia langsung terbolong seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ke modul ya, ya batas dalam dan batas luar dari si radius gitu ya. Batas dalamnya kita keluarkan sebanyak 0,5, kemudian batas luarnya itu di titik berapa ya, yaitu di titik 2,5 seperti itu. Nah, ini bisa kalian baca ya, komunitas perupa data pada dasarnya menganjurkan kita untuk menghindari diagram lingkaran gitu ya pada dasarnya, pada kebanyakannya. Kenapa? Nah, bisa kalian baca di laman ini ya. Nah, ini dari data Tufis ya. Nah, ini ada issue with pie chart ya. Apa yang menjadi isunya? Nah, ini ya. Humans are pretty bad at reading angles. Jadi manusia itu sebenarnya punya kesulitan untuk membaca sudut gitu ya. Daripada capek-capek sudut, kenapa nggak tinggi atau panjang aja seperti yang di diagram batang gitu. Oke, silakan, ini ada aktivitas mandiri. Kita lanjut ke tree map ya. Nah, tree map ini adalah alternatif lain dari diagram pie. Apalagi kalau kita punya banyak kategori. Jadi tree map ini menampilkan data hierarkis gitu ya dalam satu set persegi panjang. Nah, ini juga lebih dipilih harusnya daripada diagram pie ya, karena kita bisa melihat ukurannya itu dari luas. Nah, ini kita perlu menggunakan library Trimapify. Jadi kalau belum download atau belum dimiliki, silahkan kalian pasang dulu ya, menggunakan install Trimapify ya. Memuat library Trimapify. Nah, silakan kalian install dulu menggunakan install packages seperti ini ya. Karena saya sudah memiliki, saya akan loncati perintahnya. Jadi saya akan muat saja langsung ya, seperti ini. Ctrl Enter. Nah, sudah termuat. Nah, maka kita akan membuat si datasetnya dulu ya. Membuat dataset. Di sini kita akan gunakan kasus memilih tempat tinggal ya. Kita buat datasetnya. Oke.
Jadi kita buat namanya alasan underscore counts data UBL. Nah, kita akan mengganti dulu nama yang terlalu panjang ini ya. Jadi kita gunakan mutate alasan singkat. Nah, kita ubah atau kita atur namanya itu adalah alasan singkat ya, menggunakan VCT record. Ini adalah record dari alasan underscore hunian dengan nilai-nilai yang ada di modul ya. Ini kita bisa gunakan juga count terlebih dahulu misalnya ya. Jadi kita melihat alasan hunian count gitu ya. Alasan hunian count. Jadi di sini kita bisa langsung data UBL, tidak usah disimpan ke variabel. Kita count ya. Alasan hunian name jumlah ya. Nah, kita bisa kontrol enter. Nah, ini dia ya. Ini adalah kategori yang lama ya. Nah, kategori yang lama itu ditempatkan di sebelah kanan ya. Sebelah kanan dari Oke, kita fokus ke modulnya. Jadi ditulis di sini ya. Ini yang lama. Nah, di yang lama ini kita akan kelompokkan menjadi satu kategori yang lebih ringkas juga. Misalkan dekat dengan kampus, dekat dengan fasilitas umum, atau mudahnya akses bepergian dari tempat tinggal. Ini kita kelompokkan jadi dekat kampus atau lokasi lain gitu ya. Nah, ini sebelah kiri. Oke, ini juga bersama keluarga, saudara, teman ya. Kita ini kan bersama keluarga. Kita anggap saja seperti itu. Nah, sintaksnya seperti itu ya. Oke, di sini saya akan menuliskan dulu ya. Silakan kalian bisa skip kalau sudah selesai. Oke, di sini alasan hunian ya. Sama keluarga. Ya, ini bersama keluarga, saudara, teman. Nah, ini bisa kita kopas dari sini. Kemudian, nah ini yang dekat kampus lokasi lain. Oke, jadi di sini kita memang harus menuliskan nilainya satu persatu ya. Nah, setelah ini kita jalankan. Ya, ini kita bisa hapus tadi sementara saja. Alasan counts. Nah, sekarang ini ya, kita sudah punya dataset untuk alasan tempat pemilihan tempat tinggal ya. Dataset berupa tabel frekuensi alasan pemilihan tempat tinggal. Nah, kita akan lanjutkan ke pembuatan si tree map-nya. Nah, di sini kita menggunakan estetikanya tetap di ggplot-nya langsung ya. Area itu jadi jumlah, yaitu si besar si ininya, besar si poligonnya atau perseginya. Kemudian fill-nya itu menjadi warnanya ya. Nah, ini kemudian ada label ya dalam estetiknya. Jadi kalau kita mau buat fungsi yang lebih verbose ya, kita buat diagram tree map di sini untuk variabelnya. Nah, ini kita gunakan ggplot alasan counts ya. Kemudian, nah ini mapping estetik
area itu adalah jumlah, fill atau warnanya itu adalah ya fill ini alasan singkat ya harusnya ya. Labelnya adalah ya sama saja, alasan singkat gitu. Oke, ini ke bawah. Ini kita tambahkan dengan geometry map ya, geometry map. Nah, ini yang akan menjadi diagram tree map kita ya. Kita panggil. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita belum punya tulisan di setiap poligonnya ya, di tiap bidangnya. Nah, itu diatur di geometry map text ya. Geometry map text seperti itu ya. Ini warnanya. Nah, ini kalau di modul mungkin ejaannya ejaan British ya, tapi harusnya sama saja. Seperti color, jadi kalau di ini pakai U ya kalau di modul. Kemudian place-nya itu centre ya. Size-nya sorry ini nggak pakai string, ini 13. Kemudian kita bisa atur oke, kita akan atur sampai sini dulu ya, kita lihat perubahannya ya. Ini yang lama ya. Oke, saya akan diagram tree map-nya saya panggil. Nah, sekarang muncul si tulisannya seperti itu. Nah, baru kemudian kita bisa atur labs-nya ya. Labs, misalkan title, proporsi, alasan mahasiswa memilih tempat tinggal. Nah, kalau lupa seperti ini, kita buat tanda kutipnya. Kita tinggal sorot kemudian beri langsung petik 2 ya, ini juga. Nah, kemudian kalau kita mau tempatkan si legenda itu di bawah ya, kita bisa gunakan theme legend position bottom. Nah, kita panggil lagi. Nah, jadinya dia lebih rapi ya. Kalaupun kita nggak resize, dia akan tetap terlihat karena dia di bawah legendanya. Oke, itulah diagram tree map ya. Nah, ini ya tadi saya mungkin nggak fokus ya ke ininya ya. Kita lanjut ya ke selanjutnya, itu adalah nah ini untuk data variabel interval rasio ya. Udah, ini kepencet. Nah, jadi perbedaan utama diagram yang memvisualkan variabel kategoris dan numerik itu terletak pada angka yang divisualkan. Kalau dalam variabel kategori kita memvisualkan frekuensi kategori dalam variabel, kalau dalam diagram numerik ya kita memvisualkan nilainya seperti itu. Nah, jadi nilai tersebut ya yang kita visualkan. Nah, diagramnya ini kita akan mempelajari histogram, box plot, dan juga scatter plot. Ya, kita akan mulai dengan histogram ya. Histogram ini digunakan untuk melihat distribusi dari variabel numerik atau kontinu ya, seperti misalnya umur di sini ya. Nah, tidak seperti diagram batang, sumbu X histogram itu menampilkan nilai dari variabel umur. Ya, kalau di diagram batang di sini kan kategori-kategori ya yang di sumbu X ini. Nah, kalau di histogram ini adalah nilainya. Nah, sementara si Y-nya tuh sama-sama frekuensinya seperti itu. Nah, setiap objek itu dikelompokkan ke dalam bin ya yang dapat diatur lebarnya. Bin ini mencakup atau menunjukkan rentang nilai yang dicakup. Oke, kita akan coba praktekkan langsung. Jadi kita di sini membuat
histogram ya, kita buat, atau ini lebih inilah ya, kita buat lebih deskriptif jadi histogram umur. Nah ini contoh penulisan variabel yang buruk sebenarnya ya, histogram saja lah, histogram apa ini, nah kita nggak tahu, maka kita buat seperti ini, histogram umur ggplot data UBL. Nah ini nama geom functionnya adalah histogram. Nah ini mappingnya kebetulan kita atur di sini, x dengan umur. Nah ini binwidthnya udah di luar mapping ya, binwidthnya itu adalah rentang umur yang mau kita kelompokkan. Jadi di sini kita menggunakan 1 ya, kita coba 1. Nah kemudian warnanya silahkan kita atur jadi lime green gitu ya. Kalau di sini apa ya, oh dark sea green ya, bolehlah ya. Colornya yaitu si garisnya itu putih ya, white. Nah kita bisa sebenarnya sudah bisa, oke, saya akan atur timnya minimal ya. Nah, kemudian kita panggil. Nah ini seperti ini ya kalau lime green ya. Nah silakan nanti yang labsnya kalian tambahkan sendiri di sini ya. Jadi di bawah theme misalnya kita bisa tambahkan labs ya. Ini sebenarnya bisa dipertukarkan ya si urutan penulisan setelah tanda plus ini, tapi ya supaya kita tidak pusing ya di apa ya, diatur sedemikian rupa sehingga satu tema gitu ya. Jadi yang di atas itu pengaturan datanya, yang ke bawah itu estetikanya misalnya, atau ya warna segala macam gitu ya. Nah di sini saya akan menunjukkan apa yang dimaksud dengan binwidth ya. Kalau kita misalkan mengelompokkannya per setengah tahun ya, nah ini bentuknya kan seperti ini. Nah ini jadi terpisah-pisah gitu ya. Kita hanya punya karena kita tidak punya data koma ya, nah dia jadi kosong gitu. Lain halnya jika kita kelompokkan per 22 gitu ya. Nah kalau per 22 2 tahun 2 tahun, maka di sini cuma ada, nah ini tengahnya ya, berarti ini kan dari 19 sampai 21 ya. Ini 17 sampai 18 mungkin ya. Nah ini jadinya sederhana. Oke, nah kita akan lanjutkan ke